Oke teman-teman, hari ini kita mau review dan juga membandingkan DLMS yang di request teman-teman. Tipe produk dari Paslab DP 4800 Dante. Nah ini yang Dante. Kewalik ya, ini ben syuting. Nah gitu. Ini yang DP 4800 Dante DLMS. Dan juga produk dari Paslab yang tipe DP 4800F. Nah ini, jadi bedanya yang F sama yang Dante itu apa? Karena mengingat sekarang DLMS menjadi kebutuhan khususnya buat teman-teman yang bermain di dunia sound system. Jadi memang diciptakannya DLMS ini digunakan untuk menyempurnakan tata suara, pastinya seperti itu. Jadi penataan di dalam loudspeaker yang kita gunakan pasif maupun aktif, ketika kita menggunakan lebih dari satu speaker pastinya sangat membutuhkan DLMS. Nah timbul lagi pertanyaan gini kadang, Mas kalau aku punya speaker satu unit, contohnya aku punya speaker satu unit aktif, contohnya JBL Eon 715. Nah ini semisal seperti itu, satu unit aktif JBL Eon 715, apakah saya perlu DLMS? Nah kalau menurut saya ini tidak diperlukan, karena kita hanya menggunakan satu unit speaker tanpa nambah subwoofer, tanpa ada speaker lain. Menurut saya itu tidak usah kita kasih DLMS. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa dikasih kalau teman-teman mungkin butuh equalizernya. Kalau dipotong frekuensi kan nggak mungkin. Seperti speaker JBL aktif seperti ini dari pabriknya sudah dibuat flat mungkin. Kecuali teman-teman, Mas aku nggak suara bass nggak seneng, pengen tak hilangkan bassnya, pakai DLMS bisa. Mas high pengen tak hilangkan, dipotong pakai DLMS bisa. Pengenku suaranya cuma low tok, nggak ada mid high-nya, wah itu kan lucu. Tapi kan kayak nggak mungkin, karena telinga manusia pasti lebih seneng kalau mendengarkan suara yang komplit dari 20 sampai dengan 20 kHz. Jadi kalau suara itu bisa diproduksi dengan sama, apalagi pasti nyaman banget di telinga. Jadi buat teman-teman, artinya DLMS ini dibutuhkan, tapi bukan berarti kalau semua speaker satu unit terus harus di DLMS, juga tidak. Nah fungsinya buat apa? Fungsinya banyak banget ya fitur-fitur dalam DLMS. Selain sekarang sudah ada VIR, terus sudah ada teknologi Dante. Dante itu sebenarnya jaringan koneksi teman-teman ya. Kadang orang berprasangka DLMS Dante adalah terbaik. Jadi sebenarnya jangan ke arah sana ya teman-teman. Karena Dante itu jaringan, fungsinya apa? Dante akan bisa difungsikan kalau teman-teman membutuhkan power amplifier yang ada Dante-nya juga, atau mixer digital yang sudah menggunakan Dante. Nah itu kalau sama-sama ada Dante-nya maka bisa dihubungkan. Tapi kalau teman-teman tidak ada juga nggak dipakai kan Dante-nya. Nah kan gitu. Tapi di dalam DLMS ini banyak banget banyak banget fitur yang memang kita butuhkan kalau kita menata sebuah loudspeaker. Maksudnya gimana? Contohnya saya punya speaker JBL 3, tak tata di dalam sebuah ruangan, contohnya meeting room. Di dalam penataan 3 buah speaker ini nanti pasti kita membutuhkan delay speaker agar suaranya di dalam penataan speaker satu sama yang satu, yang depan sama belakang, ini bisa dinyatakan suaranya datang bersamaan ke audien yang ada di situ. Nah itu baru kita mungkin membutuhkan DLMS. Tapi juga kalau seumpamanya teman-teman kayak di produknya JBL ini sebenarnya sudah ada sistem delay-nya juga, itu juga bisa, berarti kita nggak perlu DLMS, di JBL sudah ada. Nah terus kalau seumpamanya Mas saya sudah mempunyai speaker pasif subwoofer 4, line array-nya 3, perlu nggak? Nah kalau itu baru sangat diperlukan. Contohnya yang pertama buat apa? Yang pertama digunakan untuk membuat slope antara potongan frekuensi di box speaker subwoofer. Ini perlu DLMS agar suara karakternya pas koyok respon box sama respon komponen. Nah itu. Yang kedua, kita butuh untuk memotong frekuensi midlane. Nah line array contohnya kita butuh potong suara low cut-nya di mana agar ketemu high pass filter nanti sama subwoofer. Jadi ini diperlukan DLMS. Oh iya Mas,
Kalau nggak pakai DLMS itu, kalau pakai manual potongannya frekuensi antara middle ke sub ini suaranya nggak nyambung. Nah, tapi pakai DLMS Mas bisa nyambung. Jadi potongan frekuensi sekian ketemu sekian pas. Nah, itu. Terus butuh apa lagi? Contohnya digunakan lagi Mas, tak buat delay Mas. Jadi speaker saya setelah saya ukur Mas, ini duluan mid high key dibandingkan subnya. Karena penataan saya tak buat sejajar. Jadi otomatis aku harus delay Mas. Jadi saya delay menggunakan DLMS. Apakah bisa? Sangat bisa. Mas, apakah itu nggak bisa diaplikasikan menggunakan sistem analog? Sebenarnya bisa. Kalau kita menggunakan crossover analog, delaynya mainnya adalah yang di delay fisiknya. Kalau duluan line array-nya, berarti line array-nya dokok buri sampai dimaju nih. Kalau duluan line array nih, duluan sampai berarti sampai dimburi nih. Line array-nya dimaju nih. Ini penataan nih. Tapi apa mungkin kalau kita main ground stack kan lucu. Line array-nya ning buri kono, sampai ning ngarep. Itu natanya kan juga unik. Nah, makanya kita juga butuh penampilan yang bagus. Noto sound dibuat satu baris ke atas bagus. Nah, yang kedua, penataannya agar nanti suara datang bersamaan di delay menggunakan DLMS. Nah, itu. Jadi delay biasanya bisa dilakukan dengan cara fisik. Tapi kan kayak nggak mungkin. Apalagi sound horeg sak truk kan nggak mungkin kalau kita harus melakukan delay fisik. Otomatis ya reso ditali kan gitu bolo. Ini ya. Jadi DLMS sekali lagi sangat dibutuhkan, entah itu digunakan untuk speaker aktif, speaker pasif. Yang jelas ketika kita menggunakan lebih dari satu speaker ini menurut saya sangat butuh. Nek satu speaker tok dan digunakan untuk apa itu? Digunakan untuk middle tok itu mungkin tidak dibutuhkan. Oke ya. Nah, kembali ke topik. Hari ini yang kita mau compare adalah ini produk dari Passlab dengan tipe DP4800 Dante sama yang seri F. Ini isinya sama teman-teman ya. Jadi nanti sudah ada bawaan software juga. Nah, kayak Pak Nyong, mengar masang ya, langsung eksekusi ya. Ini ya, oke lanjut. Ini ya di sini teman-teman. Oke maaf ya, nanti kalau suaranya over aku tidak ya. Di sini ada buku manual, terus di sini ada USB juga, terus ada kabel power. Ini flash disk, ada softwarenya ya. Terus ini ada converter juga. Jadi pembelian di sini semua sudah ada bawaan software original produk dari Passlab. Oke, sekarang kita akan melihat perbedaannya apa dari fisik. Kalau teman-teman lihat ini sama ya, karena memang ya sebenarnya satu pabrik, podo wae. Logo Passlab, layar. Di sini ada tombol tombol navigasi. Di sini ada knob digunakan untuk navigasi juga. Di sini ada tombol mute, tombol out per channel, semuanya ada. Ada 8 channel ya, 8 out ya, karena tipenya 800, 4800, 4800. Jadi artinya 8 channel. Jadi outnya 8, inputnya 4. Outnya 8, inputnya 4. Untuk yang Dante harganya 11.999.000. Untuk yang F harganya 10.4999. Harganya lebih murah padahal fisiknya sama. Terus apa yang membedakan? Kita ke belakang. Di belakang sebenarnya fisiknya juga sama. Nah, ini fisiknya juga sama karena pabriknya sama, cetakannya sama. Inputnya 1 2 3 4, 1 2 3 4, outnya 1 sampai dengan 8, 1 sampai 8. Di sini ada jaringan koneksi buat Dante-nya, untuk yang Dante, untuk yang bawah digunakan untuk remote control. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan yang atas ini bisa koneksi Dante, kalau yang bawah tidak bisa koneksi Dante. Itu bedanya itu saja. Bisa di remote menggunakan RS232 juga. Jadi ini teman-teman bisa lihat persis mirip. Jadi perbedaannya hanya input sama outputnya, yang atas ada Dante-nya, yang bawah nggak ada Dante-nya. Wes itu toh. Nah, sekarang kita akan buktikan Mas ke software. Sekarang tak buka yang Dante dulu. Nah, ini kita akan melihat nanti di softwarenya biar teman-teman tahu perbedaannya seperti apa Mas kalau yang Dante. Nah, ini saya koneksikan menggunakan kabel USB, saya pasang di laptop saya. Nah, ini untuk software sebenarnya sama juga ya teman-teman. Untuk software. Nah, untuk software di sini sebenarnya di sini ya, ini yang Dante. Jadi untuk software sebenarnya di sini konsepnya softwarenya juga sama. Cuman bedanya untuk yang Dante nanti ada input Dante nih. Kalau yang bukan Dante nanti di bypass. Sebenarnya itu aja sih. Ini yang Dante. Ini yang Dante ya. Jadi nanti softwarenya beda. Buat teman-teman jangan disamakan ya. Karena software yang Dante sama enggak nanti beda. Ada dua software. Fungsinya sebenarnya hanya digunakan untuk mengubah dari segi
koneksi aja ya. Kalau yang Dante nanti alamatnya sudah didirect ke Dante. Kalau yang F alamatnya sudah didirect ke yang F. Nah ini untuk yang tipe Dante seperti ini. Kayak saya preset sesuai dengan default pabrik ya teman-teman. Ini saya reset pabrik. Saya reset pabrik untuk yang Dante. Nah ini. Oke, untuk yang Dante nanti untuk fiturnya, nah ini sudah saya reset pabrik. Untuk fiturnya yang pertama kita lihat dari sini. Untuk input di sini nanti ada noise gate. Nah untuk yang Dante kita klik inputnya ini, ada pilihannya. Sistem bisa digunakan untuk analog. Kalau analog berarti kita pakai kabel Canon atau dari mixer. Ada IS. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan input IS EBU, ini sebenarnya teknologi ini luwih canggih Dante, tapi IS juga menurut saya juga sudah canggih. Biasanya mixer digital ini ada IS-nya, jadi teman-teman nanti bisa juga mengaplikasikan IS. Jadi kalau teman-teman nanti nggak punya sistem Dante, mas mixer kurangnya Dante nih, berarti pakai IS bisa. Kalau analog berarti dari mixer, kalau kita pakai IS berarti nanti dari mixer digital biasanya ada IS EBU-nya. Kalau teman-teman nanti pakai Dante berarti nanti menggunakan koneksi Dante. Ini saya buat analog ya, karena saya nggak menggunakan koneksi Dante. Jadi ini ada Dante-nya. Ini saya menggunakan input analog. Terus di sini teman-teman, ini ada input, ada noise gate. Ini ada noise gate. Jadi setiap DLMS sekarang ada noise gate-nya ya. Ini ada noise gate, ada PIQ. Ini ada PIQ sama. Ini ada PIQ. Terus ini ada DIQ. Nah, ini teman-teman juga bisa melakukan DIQ di inputnya. Empat-empatnya ada DIQ-nya ya, A B C D. Ada delay di inputnya juga sudah tersedia delay. Biasanya kalau teman-teman nanti pengen delay out 1 2 3 nanti bisa dilakukan secara bersamaan di input kalau pengen dibarengkan. Ini delay, terus metrik. Nah, metrik di sini fungsinya artinya buat direct antara input 1 2 3 4 ke fir input. Ini fir input. Jadi teman-teman bisa diklik di sini. Ini 1 2 3 4 artinya fir input ya. Jadi inputnya bisa di fir, semisal yang nomor 1 mau takfir di sini bisa, mau nomor 2 mau takfir di sini bisa. Kalau yang nomor 1 dan 2 mau takfir, nah ini seperti ini contohnya. Nah ini, oke, kembali ke fir. Nah ini berarti nomor 1 ini saya fir di sini sama sini. Nah ataupun sebaliknya. Nah jika dibuat seperti ini. Nah ini berarti yang nomor 1 di fir di sini, nomor 2 fir di sini, nomor 3 fir di sini, nomor 4 fir di sini. Jadi ini fir inputnya. Nah lalu kalau teman-teman mas aku orang fir di input, sing tak fir output, berarti teman-teman lakukan fir di outputnya. Nah outputnya ada firnya 8, 1 sampai dengan 8. Jadi kalau teman-teman nanti pengen nge-fir di outputnya bisa. Dan di sini nanti sudah ada bawaan fir designer. Jadi kalau teman-teman nanti pengen desain, teman-teman bisa langsung lakukan di aplikasi produk dari Paslab Dante. Jadi firnya bisa didesain di sini langsung. Jadi firnya double ada di input sama fir output. Lalu metriknya double juga, artinya kalau output mas pengen tak gabung. Contohnya yang out ini channel A dan channel A ini mau tak inputkan dari A dan B, berarti diklik di sini. Nah, maka otomatis 1 dan 2 ini masuk ke channel out 1, artinya mono. Jadi di metriknya nanti ada 2 ya, jangan salah ya. Ini metrik untuk input ke fir, yang ini metrik untuk dari fir input ke fir output. Jadi firnya double, ada input sama output, dan juga metriknya bisa didirect. Jadi contohnya mas iki aku nggak fir di sini, tapi ini tak jadikan 1 A dan B, dan tak fir di out 1, berarti lakukan firnya di out 1. Jadi artinya input A dan B kita direct ke out 1. Dari out 1 baru kita fir. Jadi input A dan B kita fir di out 1. Jadi bedanya ini dibandingkan teman-teman melakukan fir di input 1. Oke, jadi teman-teman bebas bisa melakukan di input 1 2 3 4 A B C D, ini bisa di fir. Outnya dari 1 sampai 8 juga bisa di fir 1 1, tergantung teman-teman semua. Oke, paham ya? Jadi firnya double. Lalu selanjutnya ada PIQ di outputnya juga. Ada delay. Nah, ini penting banget, ini delay output per channel, ada kompres, ada limit. Ini per channel, output ada. Nah itu. Kalau nanti teman-teman untuk Dante-nya, kemana ditanya mas Dante-nya itu sistemnya gimana? Jadi Dante nanti ada di 4 input ya. Ini input A, input B, input C.
Nah, ini input A, input B, input C. Nah, ini ya, input A, input B, input C, nanti semuanya ada dan T inputnya. Lalu outputnya ini ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 input dan T, dan juga ada output 4 dan T. Jadi input 4, out 4 untuk Dante-nya. Jadi Dante-nya bukan 8 ya. Kemarin ada yang tanya, Mas, itu Dante-nya 8 apa 4? Dante-nya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini yang bisa digunakan koneksi Dante. Oke, jadi ini ada Dante-nya ya, ada out Dante-nya. Jadi teman-teman nanti bisa mengubah langsung koneksinya, nanti di sini bisa dikoneksikan menggunakan Dante atau tidak. Jadi tergantung teman-teman nanti inputnya mau digunakan Dante atau input A analog. Oke ya. Itu terus sekarang kita ke yang F. Ini tak preset teman-teman ya. Enggak tak preset. Ini enggak tak fir ya, kan enggak tak fir. Tapi input 1 2 tak gabung jadi satu. Nanti mau tak coba. Nah, tak bandingkan nanti suaranya yang atas sama yang bawah. Beda enggak suaranya. Sekarang kita matikan dan pindah ke yang bawah. Kita matikan, diskoneksi. Oke, saya lepas. Oke, sekarang saya pindah ke yang bawah. Mau beli sekarang? Yuk, kamu bawa saya ke. Engko ngirim ning magetan kowe, Tip. Oke, sekarang saya koneksikan yang kedua. Softwarenya nanti beda ya, Bolo. Untuk yang F nanti softwarenya sendiri. Untuk yang F. Tak cari dulu nih, JP4800F ya, karena softwarenya beda. Sebenarnya sama plug, ketiplek, cuman alamatnya. Kalau yang F itu dialamatkan sama device yang F, yang Dante alamatnya dialamatkan sama yang Dante. Jadi dari pabrik sebenarnya cuma itu toh. Jadi sebenarnya sama ya, cuman dilakukan perbedaan di di bagian koneksinya, bagian koneksi USB nih. Jadi direknya beda, direknya ning F sama ning Dante. Nah, mirip ketiplek. Bedanya apa? Bedanya inputnya ini Dante ini nggak bisa diaktifin karena Dante-nya nggak ada. Jadi koneksi Dante ini nggak ada, jadi nggak bisa diklik. Sudah di bypass dari pabrik E. Bisanya hanya input analog sama SEBU. Kalau SEBU bisa, analog bisa, sama ya. Lalu di outputnya juga nggak ada Dante-nya. Nah, ini outputnya nggak ada Dante-nya. Jadi makanya buat teman-teman semuanya, kalau nanti menggunakan produk dari Paslab yang F ini nggak ada Dante nih. Engko dikira F enek Dante nih. Ini bedanya nggak ada jaringan dan Dante-nya. Terus untuk inputnya sama ya. Ini input, ada noise gate sama kayak tadi wis podo plug. PEQ sama. Iki wis podo sini podo plug sak pabrik. DEQ sama. Delay sama. Metrik sama ya, metriknya sama ya. Nah ini, jadi metrik ada 2, double metrik. Yang pertama metrik ke fir input sama fir output. Metriknya ini tak buat, tak direct kayak tadi, agar nanti saya bisa cek sound. Oke, ini ya, ini sudah saya lakukan direct. Jadi input 1 2 saya jadikan 1 di out 1, tapi tanpa tak fir ya. Kita nggak menggunakan fir. Jadi ini benar-benar. Nah ini masih dipotong ini frekuensi ini. Oke, ini saya bypass. Oke ya, jadi kita nyobanya flat ya, biar fix ya. Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan bener-bener antara yang Dante sama F ini bedanya apa. Oke, sekarang pengujian di suara. Untuk fitur sama, wis jelas. Sekarang pengujian di suara, saya sudah ada monitor JBL Ion 715. Nyapa? Nyapa? Oh, ora beli. Beli anu, Bang. Oh, alah, mesti kirim kok ya. Oke, ini, Harga berapa? Ori 35. Ready tapi? Ready di atas. Ya 299, ori ya. Dan diambil anu latip ya enggak apa-apa? Ambilnya latip ya, cas. Oke, saya nyalakan untuk monitor saya. Monitornya JBL Ion 715. Oke, ini koneksi saya menggunakan soundcard ya, Bolo. Jadi hanya soundcard, jadi tidak menggunakan mixer. Saya tak mute dulu, nanti jedak. Ini suara. Oh iso. Oke. Gue lebih asik ini ya, Pak.
Oke, sekarang kita dengarkan untuk suaranya bolong. Sekarang tak nyari lagu dulu. Ini nyoba yang F dulu ya. Teman-teman bisa dengarkan yang F, nanti yang Dante. Oke, kita dengarkan untuk suaranya. Ini saya mute dulu. Saya mute. Oke. Sekarang saya pindah ke yang atas. Sekarang saya pindah ke yang DP 4800 Dante. Saya kecilkan dulu ya. Nah, saya kecilkan dulu. Oke. Nah, ini untuk koneksinya saya pindah ke atas. Jack Cannon-nya tak pindah ke out 1. Ini sekarang kita dengarkan yang Dante. Oke. Oke, kita dengarkan. Oke, teman-teman yang penasaran akhirnya sudah saya buatkan videonya. Jadi antara DLMS produk dari Pastrap DP 4800 Dante sama DP 4800F ini sebenarnya sama persis, mulai dari preamp, mulai dari software, mulai dari keseluruhan sama. Yang bedakan hanyalah yang ada Dante-nya ini memiliki koneksi Dante input 4 sama out 4. Kalau yang F ini nggak ada input Dante sama dengan DLMS yang lain. Bedanya yang ada Dante-nya itu cuman ada cut Dante-nya. Wes itu toh. Jadi buat teman-teman nggak usah penasaran lagi. Jadi sekarang teman-teman bisa langsung pilih, mau pilih yang ada Dante ini silahkan, mau pilih yang F silahkan. Harganya selisihnya ini ya. Jadi dari harga 11.999 sama 10.499. Jadi memang koneksi Dante ini bisa dibilang murah harga segitu, karena teman-teman kalau punya nanti power sekarang sudah banyak yang menggunakan Dante. Jadi hanya menggunakan kabel LAN. Nah, bahasanya kabel LAN, kabel RJ45, kabel Cat 5, Cat 6, bahasanya orang-orang seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti punya koneksi jaringan Dante, otomatis beli DLMS yang ada Dante-nya aja.
Terima kasih buat teman-teman ya. Nanti kalau butuh informasi atau apa, nanti langsung aja bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau mau beli juga bisa, langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.